Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Pak Muhammad Ihsan, CEO dan Chief Editor warkaekonomi.co.id, kepada Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, kepada Bapak Edi Nurmansyah, Direktur Bisnis warkaekonomi.co.id, pada Bapak Moderator, Pak Agus Herta Sumarto, selamat pagi, dan juga kepada Pak Arif Ariana, Senior EVP Corporate Banking Bank Mandiri, kepada Pak Busrul Iman, Direktur Utama BPD Jawa Timur, dan kepada Ibu Yuli Melati Suryaningrum, Presiden Direktur BCA Syariah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya adalah Rehan Satyahadi, dan saya adalah Direktur Utama untuk BPR Universal, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Saya akan mulai pemaparan saya. Untuk tema pagi ini bahwa strategi perbankan di momentum kebangkitan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saya akan memaparkan dan sedikit sharing mengenai dari sisi BPR sendiri. Untuk grup kami adalah grup Universal BPR, di mana memang kalau kita lihat di hari ini kan ada Bank Umum, ada Bank Umum Syariah, ada Bank BPD, dan saya sendiri dari ranah swasta untuk UMKM yang berhubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk profil kami sendiri, pendiri grup Universal BPR ada Pak Ahmad Siboro, ada Pak Stephen Satyahadi yang memang merupakan senior bankers yang dulu sudah melalang buana di perbankan, di Bank Permata, di Astra Group, di Citibank maupun juga di Bank Umum Universal. Dan secara garis besar kalau kita lihat BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, dan kami juga tidak ikut dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau clearing. Sehingga secara garis besar produk kami itu sangat simpel bahwa itu adalah savings dan loans. Dan kalau dilihat secara keseluruhan juga pemilik dari BPR sendiri juga pastinya adalah warga negara Indonesia, apakah itu individu, apakah itu PT, ataupun juga dari Pemda. Sehingga secara permodalan ataupun juga hal lainnya memang dari source sendiri dan tidak dari pasar modal ataupun juga hal lainnya. Jadi perkembangan kami akan mengikuti dengan kekuatan dari permodalan dan juga dari pemegang-pemegang saham kami. Yang kedua, dari sisi kami juga ada di 5 provinsi, di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan saya sendiri ada di Jabodetabek atau Tangerang Selatan. Yang lainnya adalah di Riau, Kalbar, di Jambi, dan juga di Jabar. Dan memang dengan peraturan-peraturan pemerintah dan penguatan permodalan dan lain-lain, kami juga tentunya pasti akan melihat dari sisi grup kami, dari sisi kekuatan modalnya, dan juga apakah memang harus ada penggabungan merger atau hal lainnya sehingga kami lebih kuat. Contohnya adalah untuk posisi kami di Tangerang Selatan dan Jawa Barat akan kami satukan sehingga kami menjadi BPR UPU 3 yang bisa lebih fleksibel untuk melakukan produk-produk teknologi ataupun juga digital banking. Selain itu juga kalau kita lihat di tengah ini adalah kami juga menggunakan brand ambassador Pak Profesor Renald Kasali yang memang kami sudah mulai dari tahun lalu. Nanti saya akan jelaskan mengapa hal ini kita lakukan. Termasuk juga mengenai deposito yang juga secara garis besar bila orang menempatkan deposito di kita untuk 6 ataupun 12 bulan, kita juga akan melakukan CSR dengan membagikan sembako kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, yaitu di sekeliling komunitas BPR itu sendiri. Sehingga kami memang di BPR adalah suatu bank yang memang melakukan penyebaran dan juga kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup untuk komunitas di sekeliling kami. Kami sendiri ada 12 cabang, aset kami adalah 851 miliar, dana pihak ketiga kami 648 miliar yang memang secara garis besar adalah deposito. Kredit yang kami berikan adalah 593 miliar. Loan to deposit ratio kami ada di sekitar 76%.
dan capital adequacy ratio kami ada di 25,6%. Jadi secara garis besar pertumbuhan dan hal lainnya kami adalah sehat. Kalau kita bandingkan dengan jumlah BPR di Indonesia, seperti yang tadi saya bilang bahwa kami ada di 5 provinsi, yang berarti adalah kami ada 5 PT yang berbeda. Semuanya ada di grup Universal. Tapi di BPR di Indonesia sendiri itu ada 1.503 BPR. Jadi kami hanya 5 dari 1.503 BPR tersebut. Dengan 5.885 kantor, secara total aset industri ada di 157 triliun atau 1,6% dari seluruh perbankan di Indonesia. Ini saya menjelaskan mengenai WQI, yaitu krisis. Kalau kita lihat secara simbolnya, memang di kiri ada danger, di kanan ada opportunity, dan ini yang kita lihat tahun lalu, di mana pada saat pandemi datang, kita melihat bahwa danger itu kok banyak banget ya, dan kita jadi ketakutan dan likuiditas seperti apa dan lain-lainnya, sehingga mungkin kita akan menjadi diam, belum lagi kita harus melakukan restrukturisasi dan lain-lainnya juga. Tetapi di sisi lain, kalau kita tidak grow, kalau kita tidak tetap meningkatkan bisnis kita, kita bisa dying. Jadi pilihan adalah grow or die. Nah, dengan itu juga kita akan melihat bahwa di krisis ini juga pasti ada opportunity atau peluang-peluang yang kita bisa grab di market, dan itu yang kita kejar. Ini adalah kinerja BPR Universal terhadap juga industri, bahwa perkembangan kami memang waktu pandemi COVID-19 terjadi di Maret-April 2020. Sejak itu pertumbuhan untuk aset DPK ataupun juga kredit memang melandai. Dengan adanya restrukturisasi, berarti produk-produk atau kredit-kredit baru juga menjadi flat pertumbuhannya, karena kita harus konsentrasi terhadap hal tersebut. Hal-hal lain juga terjadi adalah pastinya tekanan likuiditas, karena dengan adanya berita-berita juga mengenai BPR, mengenai asuransi dan lain-lain, kepercayaan masyarakat mungkin bisa terganggu. Dan untuk bank, likuiditas itu sangat penting sekali. Sehingga memang waktu itu kami konsentrasinya adalah di melakukan restrukturisasi sesuai dengan POJK 11, dan juga kami memastikan bahwa secara likuiditas kami cukup, sehingga cash ratio kami bisa ada di sekitar 12 sampai dengan 15%. Namun memang waktu itu banyak tantangannya. Ada yang deposito atau tabungan yang berpindah ke bank umum buku 3, buku 4, karena mereka flight to quality, belum tahu apa yang akan terjadi dengan pandemi dan lain-lainnya. Ada juga yang jadi berpindah ke pembelian saham, pembelian properti dan lain-lain juga. Ada juga mereka yang memang tidak melakukan layoff terhadap bisnis-bisnis mereka, sehingga untuk pembayaran gaji dan lain-lainnya juga harus melalui tabungan atau deposito yang ada di BPR Universal. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang sangat berat yang kami berhasil lewatkan. Tapi kami lihat juga bahwa pertumbuhan kami sejak tahun 2020 di Maret dan juga sampai dengan Juni, kalau kita lihat secara relatifnya, kalau kita lihat di bawah mengenai credit growth dan DPK growth, kami di 2020 bertumbuh 26,5% untuk credit growth industri sendiri di 1,8. Di Maret ini kami bertumbuh 9,4%, industri sendiri 1,4%. Di Juni di 19,3, dan year on year Juni adalah 36,2. Hal yang sama kita bisa lihat di pertumbuhan DPK, di mana year on year June adalah di 58,7%. Secara garis besar, kredit kami banyaknya adalah di modal kerja, dan yang kedua adalah di kredit konsumtif. Jadi kalau ke depan kita lihat, prospek kredit ke depan kami melihatnya adalah bahwa zona kekhawatiran sudah dilewati, yaitu ada pandemi, kita juga adjust, kita juga melakukan prokes yang ketat dan lain-lainnya, dan juga likuiditas. Sehingga kami yakin bahwa pertumbuhan ke depan itu tetap baik, sembari menjaga prinsip kehati-hatian dan pemberian kredit itu sendiri. Ini adalah suatu BPR Universal Way yang kami lakukan dan kami canangkan tahun lalu, bahwa memang kami harus menjalankan misi kami, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penuh integritas, respect, dan perbaikan terus-menerus. Sehingga kami tidak melakukan layoff dan hal lainnya, malah kami menambah
dari sisi funding officer kami, dari sisi sales program dan lain-lainnya justru kami menambah dari sisi kredit analis, IT, digital banking, karena kami melihat bahwa potensi ke depan itu tetap ada pertumbuhan ekonomi sekarang sudah membaik. Kita juga melihat bahwa pada saat pandemi banyak bank umum dan teman-teman juga yang tidak melakukan pengucuran kredit, sehingga sebenarnya ada banyak pebisnis, pedagang, ataupun juga hal lainnya yang mendapatkan project financing atau hal lainnya juga yang membutuhkan kredit, termasuk juga untuk orang-orang yang perlu untuk edukasi, untuk pengobatan, dan lain-lainnya juga, untuk renovasi rumah. Sehingga kami melihat bahwa masih ada curug atau juga masih ada segmen-segmen yang memang membutuhkan yang pada saat tersebut dia tidak bisa mendapatkannya dari bank lain. Sehingga kami berperan di posisi tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah memang kami harus melakukan segala hal dengan cepat, aman, peduli. Dan itu adalah moto how we do our business. Yang kedua memang winning team, bahwa kita meningkatkan kompetensi kita. Yang berikutnya dari sisi operational excellence kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Ada percepatan proses, ada digitalisasi di dalamnya juga, new normal, prokes ketat, bahwa kita juga meeting, briefing, dan lain-lain juga melalui Zoom, komite kredit juga bisa melalui Zoom, kita ada electronic form untuk nasabah yang ingin membuka account, ataupun juga melakukan pindah dana atau transfer, dan lain-lainnya, sehingga memang digitalisasi akan pasti masuk, dan kita harus malah percepatan, sehingga culture digitalnya sendiri juga jadi lebih cepat. Yang berikutnya memang customer satisfaction adalah kami harus menjalankan misi kami, terus membantu dengan adanya deposito peduli juga, bahwa kami juga bukan hanya bicara selalu mengenai bisnis, mengenai kecukupan likuiditas, tapi kami juga melakukan tadi berbagi sembako dan lain-lainnya. Yang sekarang ini sudah ada 7.500 sembako yang telah kami bagikan ke mereka yang memerlukan. Dan untuk mengakselerasi bisnis kita, yang memang digital acceleration harus terjadi, digital banking, digital marketing, dan lain-lainnya. Kolaborasi, kalau kita salah satu poin yang tadi ditanyakan juga, apakah kita kolaborasi harus dilakukan, tentunya kalau untuk BPR memang kolaborasi dan kerjasama, sharing infrastruktur, kerjasama dengan bank umum, kerjasama dengan fintech, dan lain-lain memang harus dilakukan ke depannya. Ini beberapa hal yang memang menjadi dasar pemikiran kami waktu pandemi datang dan apa ke depannya, ya yang pasti adalah dampak tersebut yang harus hati-hati adalah dari sisi penularan COVID-19, dari sisi likuiditasnya, dari sisi kualitas kreditnya, dan juga dari sisi profitability-nya. Saya akan menceritakan satu persatu dengan contoh-contoh nyata yang kita lakukan. Kalau untuk penanganan penularan, itu sudah pasti waktu terjadi pertama kali, pasti kita ada di zona ketakutan. Tetapi setelah itu kita belajar dan kita tumbuh. Dengan adanya prokes kesehatan, dengan adanya swab antigen dan lain-lain yang harus dilakukan, dengan sekarang juga udah ada game changer untuk vaksinasi dan lain-lain, kita seharusnya sudah belajar, walaupun masih bisa nggak ada yang tertular, ya masih bisa, tetapi kita akan memonitor terus melalui WhatsApp group, melalui telepon, dan lain-lainnya. Kita juga memastikan bahwa seluruh karyawan itu dapat vitamin, melakukan jaga jarak, pengukuran suhu tubuh, memakai masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya juga, WFH dan WFH 50% kalau untuk kita karena di industri esensial, work outside office juga kami lakukan, sehingga memang kami menyediakan laptop untuk anak-anak kami yang ada di WFH dan WOO, outside office, lalu juga dari sisi CRM, melalui gadget, handphone anak-anak kami di sales, sehingga kami bisa memonitor semua apa yang dilakukan di lapangan atau apa yang harus kami lakukan untuk percepatan proses kredit ataupun juga funding. Zoom tadi untuk briefing proses komite kredit, persetujuan memang melalui email, e-form, webinar kita juga ikut, Zoom meeting dan training juga kita ikut. Jadi ada banyak hal yang memang kita lakukan untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Yang berikutnya tentu tadi likuiditas, bahwa pada saat itu kami memang mau nggak mau harus gotong royong antara asosiasi dan juga komunikasi intens dengan otoritas. Meningkatkan kedekatan hubungan dengan core deposan dan juga rekan-rekan BPR dan juga dengan asosiasi ataupun dewan.
Kami juga mengaktifkan media sosial kami, jadi digital marketing kami percepat, kami gulirkan, kami melakukan influencer, brand ambassador, ada Mary Riana, ada Renal Kasali, hal-hal lain juga kami melakukan digital marketing melalui SEO, SEM, GDN, blog, web, dan landing page, di mana kami dapat banyak sekali leads untuk pinjaman dari sini. Member get member juga kami lakukan, outdoor promo dan event dengan prokes ketat juga kami lakukan. Tadi ada Deposito Peduli, ada akselerasi peresmian dan branding tampilan gedung juga, di mana kami menambah tempat kami dan juga memastikan standarisasi dari sisi physical evidence brand kami. Kami juga menambah karyawan funding dan lain-lain. Jadi segala cara kami lakukan, termasuk juga mencari opsi dana untuk jangka panjang ke bank umum melalui linkage. Memang kalau kita lihat tahun lalu dengan bank umum juga konsentrasi terhadap restrukturisasi dan lain-lain, dan BPR mungkin dari sisi financial, NPL dan lain-lain yang meningkat, memang pada akhirnya bank umum belum bisa membantu kami. Jadi kami melakukan semua hal sendiri melalui digital marketing dan lain-lainnya. Dan yang kita harapkan ke depan, yang kita harapkan ke depan memang adalah bantuan PEN dan juga dari bank umum untuk dari sisi funding kami itu sendiri. Ini contoh-contoh kami bahwa medsos kami di IG sudah di-verified. Kita juga melakukan giveaway untuk e-money Universal BPR bekerjasama dengan Mandiri, webinar, komunitas untuk edukasi dan lain-lainnya. Ini adalah yang berhubungan tadi dengan Deposito Peduli, dengan kita memberikan sembako 7.305. Kita juga melakukan penanganan restrukturisasi sesuai dengan POJK 48 perpanjangan 11. Kita juga melakukan akselerasi untuk organisasi, development, dan winning team kerjasama dengan peningkatan kompetensi SDM dengan IBS dan IIM. Kita kerjasama juga dengan konsultan. Kita hire key position dan leadership. Jadi ada banyak hal yang memang kita lakukan. Culture transformation, akselerasi digitalisasi. Jadi digitalisasi pasti kita harus akselerasi, dan dengan kita ada di BPR 3, mobile banking, open banking, dan ekosistem pasti kita harus bekerja sama dengan bank umum, dengan fintech, dan lain-lain juga. Jadi ini adalah beberapa hal yang memang kami lakukan, dan kami secara garis besar kami tetap melihat bahwa pertumbuhan ke depan masih baik, dan kita justru harus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi kita dengan bank umum dan fintech dan lain-lainnya juga. Itu adalah paparan dari saya. Sekian dan terima kasih.